jemaat JKI Jire yang luar biasa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Panggilan kita yang mulia adalah melakukan kehendak Tuhan dengan kuasa Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak perlu berdalih dan berkata tidak mampu, karena Tuhan telah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk melakukan firman-Nya. Bagi kita adalah taat melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari siang hari ini kita sama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Siapkan hidup kita, hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari saudara dengan bersemangat, mari kita puji dan sembah Dia. Kita ada di sini, kita ada hari ini karena semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita sebab Dia Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hey, mari kita bersuka. Hari ini
sebab Dia Allah yang hidup. Saudara ketahui bahwa kekuatan Tuhan itu selalu ada. Oleh sebab itu saudara, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Dalam semusim apapun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita semua untuk mempersiapkan hidup kita, di mana firman-Nya sebentar akan disampaikan. Biarlah itu berbicara dalam hidupmu dan hidupku. Yang lemah dikuatkan, dan kau yang sakit ada pengharapan, ada kesembuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ya, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan, oh, kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, amin, selama, oh ajaib Engkau, oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan benar keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, amin, jauh melebihi semua, haleluya, yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memanjang senang. Oh Kau tahu Tuhan, oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, amin, yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan
sandarabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruskan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, Engkau sebentar berbicara lagi di setiap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar isi hati Tuhan sendiri yang Kau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada kekuatan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan jam ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya Tuhan, Kau berbicara dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Biar Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat dan semua kami yang mengikuti akan ibadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu atas firman-Mu ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar dan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih terus kita akan lanjutkan mengenai serial Man and Sin, manusia dan dosa. Bersyukur sekali kita menjadi ciptaan Tuhan yang puncak, bahkan semua ciptaan Tuhan itu pusatnya adalah kepada manusia. Katakan kita segambar dan serupa dengan Dia sehingga kita bisa mengembangkan kehidupan kita untuk bisa berelasi kepada Tuhan, kepada sesama, menjadi makhluk agama. Bahkan kita juga bisa menjadi makhluk budaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Semua itu diatur Tuhan supaya manusia bisa mengupayakan sesuatu yang baik untuk hidup di atas muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna di dalam keterbatasannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya sempurna. Tetapi di dalam keterbatasan, kesempurnaan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Mari perhatikan kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-8 dan ke-9. Kemudian kita lompat kepada ayatnya yang ke-17. Dan kemudian balik lagi ke ayat yang ke-16. Kita akan melihat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan yang pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai faktanya bahwa manusia itu memang luar biasa. Ciptaan Tuhan yang hebat, ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang indah. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat ada satu pohon itu yang ditempatkan di mana manusia ditempatkan, yaitu di Taman Eden. Dari sekian ratus atau sekian banyak pohon yang Tuhan berkata kamu boleh makan buahnya, ya. Ada satu pohon, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu dilarang untuk dimakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan tahu
kalau manusia itu nanti akhirnya akan melanggar perintah daripada Tuhan. Apakah Tuhan tahu kalau pohon itu akan jadi masalah buat manusia? Bapak Ibu tahu gitu. Nah, banyak orang bertanya kenapa seperti begitu ya? Kalau tahu kenapa ditaruh di situ? Nah, Bapak, justru disinilah letak kesempurnaan yang Tuhan buat atas kehidupan manusia. Manusia itu adalah ciptaan, ya. Segala satu ciptaan itu selalu ada konsekuensinya. Ya, kalau Tuhan kan pencipta, dia tidak mungkin ada batasannya. Tetapi kalau manusia sebagai ciptaan, itu ada keterbatasan untuk melihat kesempurnaan daripada ciptaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat juga ciptaan, tetapi malaikat berbeda dengan manusia. Ya, malaikat berbeda sebagai ciptaan Tuhan, karena dia makhluk roh. Sehingga kalau dia melanggar sudah tidak ada lagi itu ampun. Beda dengan manusia. Manusia diciptakan masih diberi kesempatan untuk penebusan sesuai dengan rencananya ketika manusia memilih untuk melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Pohon di dalam taman sebetulnya banyak. Dan manusia diberi kebebasan untuk boleh menikmati. Tetapi ada batasnya. Sekali lagi, dia akan menjadi sempurna kalau dia mengerjakan atau melakukan akan apa yang Tuhan perintahkan. Ada batasannya, yaitu apa? Tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sebab begitu dia memakannya, atau sebab di mana dia melanggar akan perintah Tuhan, Tuhan berkata manusia akan mati, artinya terpisah daripada Tuhan. Yang pertama, keterbatasan yang diberikan kepada manusia itu merupakan wujud daripada kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada ciptaannya. Ya, kenapa? Karena ada kepercayaan Tuhan diberikan kepada manusia. Tuhan memberikan kepercayaan, ya, supaya manusia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia diberi kemampuan. Ya, karena memang dicipta segambar dan serupa dengan dia. Ada potensi untuk mengerjakan sesuatu yang memiliki kemampuan untuk melakukan sebetulnya. Itu sebabnya manusia tidak dicipta seperti robot, diberi free will. Tetapi free will itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, ketika malaikat diberi kesempatan, malaikat juga terbatas, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia melewati keterbatasan yang ada, tidak ada ampun lagi, gitu. Tetapi manusia pasti diberi pengampunan, ya, karena Tuhan memberikan free will itu untuk menyatakan kesempurnaan ciptaannya, ya, sempurna luar biasa. Manusia adalah manusia yang bersifat kekal juga, tetapi manusia ini diberi kesempurnaan melalui larangan atau melalui batasan yang ada. Sayangnya manusia memilih seperti apa yang dipilih oleh malaikat. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Itu sebabnya Lucifer jatuh. Karena dia melihat kemuliaan yang luar biasa, dia mau menyamai Tuhan. Nah, hal yang sama itu yang dibisikkan kepada iblis, kepada manusia. Ketika dia di hadapan pohon pengetahuan baik dan buruk, dia putar balikkan. Ya, dia berkata, kalau kamu memakan ini, sebetulnya kamu bisa menjadi seperti Allah itu. Padahal sudah seperti Allah. Atau dia berkata, kamu bisa sama dengan Allah itu. Nah, keinginan manusia ini yang membuat dia melompati atau melewati batasan yang Tuhan berikan. Padahal semua, mungkin puluhan atau ratusan pohon yang buahnya boleh dimakan dengan bebas, dengan free will-nya. Tetapi dia memilih yang tidak boleh dimakan. Nah, disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab berkata, manusia terpisah daripada Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada umat-umat yang dipilihnya. Jadi manusia itu terbatas dengan apa yang ada atau diberikan Tuhan di dalam hidupnya.
justru di dalam keterbatasan itu, itulah wujud kesempurnaan kita. Hebat ya saudara ya. Itu sebabnya sebetulnya indah sekali kalau kita ini mau mengerti apanya rancangan Allah. Cukup kan? Makan apa yang boleh. Kenapa milih yang tidak boleh? Gitu. Nah, yang pertama itu adalah wujud kesempurnaan. Dan yang kedua, kalau kita ini menyadari keterbatasan itu, untuk kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, betapa indahnya. Indah sekali hidup ini ketika kita menyadari keterbatasan yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadikan kita ini manusia yang bisa menikmati dengan sempurna kehidupan yang ada. Manusia bebas memilih, tetapi memilih yang membuat dia untuk tetap hidup di hadapan Tuhan. Nah, versisnya adalah manusia yang tidak bebas memilih. Karena kalau yang milih yang itu, manusia harus mengalami kematian atau keterpisahan dengan Tuhan. Ya. Rupanya manusia bertindak melampaui batas yang Tuhan inginkan. Dia ingin sama dengan Allah. Nah, ini sebetulnya pengaruh dari kuasa kegelapan atau pengaruh dari iblis yang mencoba mempengaruhi manusia supaya bisa menjadi seperti Allah. Nah, manusia diciptakan sangat luar biasa sekali. Tetapi manusia yang sempurna itu bisa memilih jatuh di dalam dosa atau tetap dia tinggal di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita renungkan akan ketetapan Tuhan dan kita bisa menjalaninya sehingga kesempurnaan di dalam keterbatasan itu menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita camkan bagaimana kita ini hidup menjadi sempurna. Ya, jadi kita tahu bahwa sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah kesempurnaan di dalam keterbatasan. Saya percaya keterbatasan bukan merupakan satu malapetaka atau beban yang berat, tetapi keterbatasan itu menggiring kita kepada sesuatu kehidupan yang indah. Bapak Ibu, sebetulnya kalau keinginan kita itu hanya menyenangkan hati Tuhan, hidup kita pasti akan indah. Karena memang untuk itu sebetulnya manusia di-create untuk memuliakan Dia. Hanya saja Tuhan memang menaruh free will di dalam hidupnya. Dan jelas sekali Tuhan berkata, kamu boleh memilih apa saja yang aku perintahkan kepadamu. Tetapi kalau aku tidak perintahkan, jangan dipilih. Dalam hidup ini banyak sekali pilihan yang kita ini bisa mengerjakannya, sehingga kalau kita mengerjakannya, hidup kita indah dan Tuhan memberkati. Nah, sayangnya kita ini suka melirik kepada yang tidak Tuhan izinkan untuk kita pilih. Ya, kadang hidup kita ini menjadi berat sendiri karena pilihan kita yang salah, Bapak Ibu. Itu sebabnya bagaimana kita menuruti Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Banyak hal untuk kita ini bisa menikmati keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Saya tahu manusia punya kehendak bebas, punya dorongan, keinginan dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu untuk bisa mengerti maksudnya Tuhan. Bahwa kebebasan yang Tuhan beri itu adalah kebebasan yang memang terbatas. Apa yang Dia mau. Kenapa? Karena manusia itu ciptaan. Ya, manusia harus menyadari keterbatasannya. Kalau dia mulai mau menjadi tidak terbatas, itu sama saja dia mau menjadi seperti Sang Pencipta. Nah, saya berharap kita mengerti akan hal ini. Dalam keterbatasan yang ada, kita ini masih bisa menikmati kenikmatan yang luar biasa. Seharusnya kita ini menjadi orang-orang yang puas. Karena dari apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, dibanding dengan apa yang tidak boleh kita nikmati, tidak sebanding. Lebih sangat banyak apa yang Tuhan boleh untuk kita nikmati daripada apa yang tidak boleh kita nikmati. Kenapa begitu? Karena memang hakikatnya kita ini sebetulnya mampu untuk memilih melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar luar biasa. Manusia yang ajaib, yang luar biasa, yaitu engkau dan saya, itu diberi kebebasan untuk memilih apa yang Tuhan mau. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari juga ya di dalam kehidupan kita keseharian. Yang pertama, manusia itu pasti akan menua. Maksudnya jadi tua, gitu.
Nah ini kan keterbatasan dalam kehidupan kita. Dulu bisa orang ratusan tahun, ya. Tetapi saat ini kita juga harus menyadari bahwa hidup kita ini pendek, ada batasnya, ya. Bahkan batasan itu kalau buat orang yang tidak percaya ya sudah, nggak ada apa-apa, selesai. Tetapi buat kita batasan itu adalah batasan yang luar biasa karena awal daripada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jangan takut dengan masa tua. Jangan takut kita menjadi tua. Ya, karena apa? Saudara, karena kita harus tahu bahwa memang manusia kan semakin hari semakin lemah. Kita harus menghadapi dengan lapang dada, berani menjalani kehidupan ini tanpa rasa khawatir dan takut. Jadi semakin tua, semakin mendekat kepada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita sadari, yaitu setiap manusia akan menjadi tua. Dan kemudian akan dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Bapak Ibu, kita harus lapang dada. Jangan terus malah menjadi ketakutan. Ya, memang itu keterbatasan manusia. Sekarang saja masih muda, kita masih bisa bergaya. Tetapi nanti kalau sudah tua, sudah tidak bisa lagi, ya tidak apa-apa. Kita hadapi akan hal itu. Yang kedua, selain manusia itu menua, manusia itu kan juga ada batasnya untuk berkarya. Jadi ada yang disebut dengan masa pensiun, masa berhenti. Nah itu juga harus kita hadapi. Kenapa? Karena kekuatan kita menjadi menurun, kesanggupan kita menjadi menurun, sementara ada generasi yang baru yang melanjutkan. Nah, jangan sampai kita ini menjadi power syndrome. Biasanya orang menghargai saya, biasanya orang memberikan perhatian kepada saya, ya karena jabatan yang kita miliki, ya karena posisi yang kita miliki. Tetapi dalam hal yang berkarya pun, karena kita ini makhluk ciptaan, itu terbatas. Ada masanya untuk kita ini berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita ini harus senantiasa siap menghadapi akan situasi itu. Dan bahkan kita menjadi semakin hari, menjadi semakin bijak. Bagaimana kita menjadi orang yang bijak di masa tua kita? Alkitab berkata, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita ini bersyukur. Diberi sarana luar biasa. Diberi rancangan luar biasa. Ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita bisa menikmati keterbatasan kita. Bahkan itu menjadi kesempurnaan yang luar biasa sebagai makhluk tebusan Tuhan. Yang pertama, kita pasti menua. Ya, sadari itu. Yang kedua, pasti kita juga sudah berhenti nanti berkarya. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita perlu memberikan ruang dalam kehidupan kita untuk saling membantu. Itu sebabnya ada fellowship, ada persekutuan, ada community, ada masyarakat. Itu kita harus sadari bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Dan kita juga bersyukur kalau ada orang lain yang membutuhkan kita. Dan itu sebetulnya satu keadaan yang diberikan kepada manusia luar biasa. Sehingga manusia tidak menjadi hidup sendiri, kesepian. Tetapi kesadaran akan kesempurnaan. Karena kita ini terbatas kekuatannya. Kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu membantu orang lain juga. Ya. Nah, 3 hal ini bisa menjadi satu kesadaran yang luar biasa sehingga kita ini bisa hidup menikmati segala keterbatasan kita. Nah, kemudian apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini? Bapak Ibu, mari kita nikmati akan keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadikan keterbatasan itu justru menjadi bekal kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita bersyukur kalau kita diberi usia yang lanjut. Tapi kita juga tenang ketika Tuhan mungkin memanggil kita di masa muda kita. Ya, karena apa? Karena kita menyadari memang manusia itu akan semakin hari semakin menurun kapasitasnya, kekuatannya, kemampuannya secara fisik. Itu sebabnya kita menjadi bijak di dalam Dia. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kehidupan kita, kita tetap memiliki sukacita yang besar dan kita siap berjumpa dengan Tuhan dan Raja kita yang sudah memilih hidupmu, yang sudah memimpin hidupmu, yang sudah menjadikan kehidupan kita adalah menjadi umat pilihannya. Nah,
Dengan begitu nama Tuhan akan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita ketika kita mensyukuri keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu sebagai manusia. Karena memang keterbatasan bagian yang menempel dalam kehidupan kita. Nggak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Ada orang mencoba untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Setahu saya sih hari-hari ini orang yang tertua mungkin ya sekitar 100-an sekian. Ya, akhirnya juga menjadi lemah dan kemudian menjadi meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tua tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan kita. Berkarya atau pensiun juga tidak menjadi satu persoalan yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada power syndrome di dalam kehidupan kita, karena kita bisa mengucap syukur di dalam masa ketuaan dan masa pensiun kita. Demikian juga kalau hidupmu dan hidupku dalam suasana yang baik, jaya, hebat, mengalami keberhasilan yang luar biasa, kita juga harus selalu ingat bahwa ada batasnya kejayaan kita, sehingga kita memiliki satu kerendahan hati dan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita bisa menyikapi, kalau kita bisa mensyukuri keterbatasan kita sebagai manusia, saudara dan saya sedang menuju kesempurnaan yang Tuhan bawa, sehingga menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Biar umat-Mu terus memiliki harapan, percaya kepada Tuhan, kegairahan di dalam menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami mau sadar dan senantiasa kami akan mengucap syukur atas segala keterbatasan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan, Amin. Yang susah dihiburkan, Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini, Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082 332, account number 83 594 0914. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara sekalian, kita bersatu hati dalam doa persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur ya Bapak pada hari ini, penyertaan Engkau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hidup kami terus Kau naik, Kau bawa naik ya Bapak.
Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk persembahan-persembahan yang kami bawa pada hari ini, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami Bapak, persembahan kasih kami ya Bapak. Kiranya tangan-Mu yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, karena kami percaya Tuhan segala berkat finansial, berkat kesehatan, semua yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biar jemaat-Mu ya Bapak terus ya Bapak mendapatkan hikmat rema, kekuatan dari semua firman-firman yang keluar. Bukan hanya pemberitahuan yang baik, bukan hanya, tapi merupakan kekuatan bagi diri kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapak, terutama kami mengucap syukur ya Bapak untuk situasi yang sudah berjalan dengan sangat baik di kota New South Wales, Sydney, Australia ini ya Bapak. Kami mengucap syukur pada saat lockdown pandemik yang telah berlalu ya Bapak, pelindungan Engkau terhadap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan senantiasa terus ya Bapak, tangan-Mu bekerja ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk situasi ini terus berjalan dengan baik. Dari tim pemerintahan yang ada juga ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, biar urapan-Mu turun ya Bapak untuk pemimpin Australia, New South Wales ini ya Bapak, sehingga keputusan yang diambil ya Bapak, keputusan yang untuk kepentingan bersama rakyat ya Bapak, turut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk negara Indonesia, negara di mana saudara-saudara kami tinggal ya Bapak. Kami berdoa minta urapan-Mu ya Bapak, terus ya Bapak yang memulihkan, yang menyembuhkan negara Indonesia ya Bapak. Pemerintahan yang ada juga kami berdoa ya Bapak untuk terus ya Bapak mendapatkan urapan rema yang datang daripada Engkau, sehingga keputusan yang terbaik yang datang untuk kepentingan bersama ya Bapak. Rakyat-rakyat yang ada juga ya Bapak dapat bekerja sama menanggulangi masalah COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, perekonomian juga Kau pulihkan ya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan semua pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sakit ya Bapak, dengan bilu-bilu kuasa Tuhan Yesus, dan sembuhkan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Yang membutuhkan pekerjaan juga kami doakan ya Bapak, ya Tuhan Engkau yang menyediakan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang cocok ya Bapak, biar anak-anak-Mu ya Bapak terus ya Bapak menaruhkan pengharapannya kepada Engkau ya Bapak. Hidupnya ya Bapak terus keangkat ya Bapak, bukan turun ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap apapun yang dalam pergumulan mereka, setiap kerinduan dalam doa mereka, Tuhan yang menjawab tepat pada waktu-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam nama-Mu ya Bapak kami naikkan beberapa doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita selesai dengan ibadah kita siang ini. Saya percaya semua kita ada di dalam berkat Tuhan. Katakan sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi ya. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa di surga, Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Biar kami berpisah satu dengan yang lain dengan membawa sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat dimanapun saudara berada, mari kita buka hati kita. Kita terima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus
menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku
dan berseru, Yesus tujuan imanku.